oleh kita semua. Saya bisa bilang kita semua. Kenapa? Karena bukan saja masyarakat adat yang ada di sekitar situ, tetapi ada masyarakat migran Papua yang ada di sekitar situ, plus dengan kita semua yang sebenarnya ambil air dari situ. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau hari ini kita semua yang ada di kota ini ikut terlibat dalam melestarikan siklop, harusnya kita bayar air yang ada di siklop. Bagaimana bentuk membayarnya? Pemerintah harus segera mungkin membuat regulasi yang berkaitan dengan safe for siklop. Saya punya tesis itu bicara tentang kebijakan pengelolaan sumber daya lahan di cagar alam siklop. Salah satu keluarannya adalah safe for siklop. Safe for siklop itu artinya begini, setiap orang yang ada di Jayapura maupun Kabupaten Jayapura wajib membayar kepada siklop. Apa yang dibayar? Bayar airnya dan oksigennya. Airnya nanti jangan bilang bahwa saya itu dapat air sumur, saya itu bawa air tanah. Terus yang bayar itu harusnya mereka yang pakai PDAM. Salah. Sebenarnya yang PDAM dan yang tinggal di dalam kota ini, karena kalau kita bicara siklus air, maka siapa yang pakai PDAM dan siapa yang pakai sumur wajib dia bayar, karena baterainya, penyimpannya adalah siklop itu, cagar alam siklop itu, sehingga kita wajib untuk bayar. Airnya belum kita hitung karbon yang disediakan atau oksigen yang dikeluarkan oleh siklop itu dan kita hirup, itu kita belum hitung untuk membayarnya. Maka menurut saya bentuk dari membayar kepada siklop adalah salah satu jaga lingkungan siklop, tidak tebang pohon sembarangan, lalu tidak buang sampah sembarangan di sekitar wilayah di mana kita ada. Mulailah dari diri kita sendiri dengan melakukan prinsip 3R, yaitu apa itu? Memilah, pilih, baru bisa didaur ulang kembali. Jadi pilih sampah mulai dari sumbernya supaya kemudian itu bisa dikelola untuk kepentingan ekonomi dari keluarga atau dari komunitas atau dari kita, kalau misalnya dalam jumlah yang besar maka itu bisa dilakukan. Mungkin itu. Bapak dari diskusi ini penegasannya apa? Penegasan yang saya perlu sampaikan adalah generasi kita hari ini harus terlibat aktif peka terhadap kondisi yang sedang terjadi di Papua untuk menyelamatkan ekologi di Papua. Harus ikut perkembangan bagaimana ekologi di Papua ini hari ini, supaya kemudian kita terlibat dalam memberikan pikiran-pikiran terbaik kita untuk penyelamatan ekologi yang ada di Papua. Berarti memang terjadi krisis ekologi di Papua ya Pak? Kalau tadi contohnya siklop. ya, kalau bicara krisis ekologi, jadi saya tidak tadi dalam materi saya menyampaikan bahwa tidak semua Papua itu dia mengalami krisis ekologi. Krisis ekologi itu berada pada spot-spot tertentu. Nah, itu sebab kenapa di dokumen RPPLH kita atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 30 tahun kemudian kita sudah coba untuk memproyeksikan tentang apa persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah budaya itu. Dengan demikian, maka gerakan bersama itu akan dilakukan untuk mengantisipasi situasi-situasi yang disebut dengan permasalahan lingkungan, perubahan iklim, dan lain sebagainya yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Berarti kan tadi tidak semua tempat ya Bapak? Tidak semua tempat, karena kita tidak boleh menjustifikasi bahwa ekologi Papua itu sedang dalam krisis. Tidak. Di daerah-daerah tertentu itu mengalami krisis. Krisis itu harus diidentifikasi. Salah satunya tadi cagar alam siklop sedang mengalami krisis ekologi. Maka salah satu bentuk yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah menanam pagar di cagar alam siklop dengan bambu. Iya, Bang. Mulai dari Pasir Enam sampai di Maribu sepanjang 78 kilo. Itu sudah dilakukan dari tahun kemarin bulan Agustus sampai dengan hari ini sudah selesai, dan kita berharap kita semua yang ada di kota ini terlibat untuk memelihara bambu itu sebagai indikator bahwa kita ikut terlibat dalam menjaga cagar alam siklop.